Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Teman-teman pengen jadi kaya? Pengen punya uang banyak? Anda pengen punya rumah besar mewah dan koleksi mobil high-end di garis yang besar? Pakai pakaian keren mewah dan jam Rolex di tangan? Pengen jalan-jalan keliling dunia? Makan di Michelin Star Restaurant? Dan nginep di hotel atau resort bintang 5? Pengen gabung ke klub eksklusif sosialita? Pengen punya bisnis besar dengan penghasilan triliunan? Bagaimana? Teman-teman apakah yakin dapat mencapai level ini? Mungkin ada keraguan? Sebenarnya Anda sangat mungkin untuk mencapai tahap kesuksesan ini, asal Anda yakin dan mau bekerja keras dan memulai perubahan. Cuman teman-teman pernah nggak bayangin, pada saat udah sukses, kaya seperti deskripsi tadi, apakah Anda bisa mengatasinya secara mental? Can you cope with it? Buat sebagian besar dari kita, atau kalau kita lihat deh dari biografi orang-orang yang sudah sampai status super kaya saat ini, sebagian besar itu nggak mendadak tajir. Sebagian besar dari mereka biasanya mengalami peningkatan penghasilan secara bertahap, terutama mereka yang mulai kerja atau usaha sendiri tanpa bantuan dari ortu atau sokongan lainnya. Kesuksesan datang ke mereka melalui proses. Mungkin mereka sudah mulai berusaha, berkreasi, berinovasi saat muda, mungkin pada usia 20-an. Lalu mungkin titik terang usaha mereka pada usia 30 atau 40 tahun. Mungkin ada yang lebih tua lagi, sampai 40 atau 50 tahun, bahkan ada yang 60 tahun ke atas baru benar-benar berhasil. Tidak banyak yang baru mulai usaha langsung sukses besar dan menjadi konglo dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun. Ada, tapi nggak banyak manusia yang mengalami seperti ini. Kadang mungkin teman-teman bisa bertanya dalam hati ya, kenapa ya saya capek-capek kerja keras dan berusaha selama bertahun-tahun? Atau sampai berpuluh-puluh tahun, baru bisa benar-benar tajir, itu kalau hoki. Atau setidaknya, baru bisa benar-benar mapan. Sedangkan di sisi lain, kenapa ada mereka yang benar-benar hoki? Dari lahir aja udah dari keluarga konglo. Atau ada yang kayak mendadak karena dapat lotre super besar. Ini biasanya di negara-negara barat ya. Atau taruhlah mereka ketiban rezeki. Misalnya mendadak asetnya dibeli dalam nilai yang sangat besar, seperti dalam kasus desa miliarder di Tuban. Ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Kalau dari kacamata kita, sepertinya mereka ini super beruntung ya, bisa mendadak kaya sekejap. Namun sebenarnya tidak sesimpel itu loh. Sebagian besar dari mereka yang kaya mendadak ini sering terkena apa yang kita sebut sudden wealth syndrome. Sudden wealth syndrome adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sejumlah tantangan psikologis, emosional, dan sosial yang dapat dihadapi seseorang ketika mereka mendapatkan jumlah uang yang besar secara tiba-tiba. Seperti melalui warisan besar, kemenangan lotre, atau perolehan finansial mendadak lainnya. Meskipun bukan diagnosis medis resmi, konsep ini digunakan untuk mengidentifikasi beberapa masalah yang dapat muncul ketika orang tiba-tiba menjadi kaya. Coba kita kaji kasus kampung miliarder di Tuban ya. Tahun 2021 saat wabah COVID sedang parah-parahnya, para penduduk kampung di area Tuban ketiban rezeki yang luar biasa. Mendadak tanah tempat tinggal mereka hendak dibeli Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia atau PRPP. Banyak dari warga mendapatkan kompensasi sampai 2 miliar ke atas. Suatu jumlah yang sangat luar biasa, fantastis untuk warga. Jumlah yang lebih dari cukup untuk hidup serba berkecukupan dan sejahtera di daerah desa Tuban. Dengan catatan, apabila mereka bisa menyimpan dan mengelola keuangan mereka dengan benar. Namun sekarang di tahun 2023 kondisi mereka cukup memprihatinkan. Rupanya uang ganti rugi tersebut tidak digunakan dengan bijaksana. Total ada 27 warga yang tadinya hidupnya pas-pasan berbalik menjadi kaya mendadak, menjadi miliarder. Dengan uang yang mencapai miliaran rupiah. Banyak warga desa yang memilih untuk membeli mobil mewah dan merenovasi atau membangun sebuah rumah. Selang setahun, ternyata warga desa Tuban tersebut banyak yang jatuh miskin hingga menjual hewan ternaknya untuk bertahan hidup. Kini warga kampung miliarder di Tuban dihantui rasa penyesalan. Mereka bercerita hanya menghabiskan tabungan karena tidak ada pekerjaan lain setelah tanah yang menjadi sumber penghasilan mereka dibeli PT PRPP. Sekarang kita coba telusurin kasus dari mancanegara ya. Seorang bisnismen di bagian konstruksi dari Virginia, Amerika Serikat, Andrew Jackson Whittaker Jr. Sebenarnya sebelum menang lotre, beliau sudah cukup sukses ya dengan net kekayaan 17 juta dolar USD. Lalu di tahun 2002, beliau menang lotre jackpot yang akhirnya membuat Andrew bisa membawa pulang sebesar 113 juta dolar cash setelah dipotong pajak. Otomatis beliau jadi 6 kali lipat lebih kaya dibanding sebelumnya. Bayangin bro. Awal-awalnya beliau cukup bijaksana dalam mengatur keuangan. 10% dari lotre disumbangkan ke Yayasan Amal Nasrani.
dan sebesar 14 juta dolar dipakai untuk membuat yayasan amal Jack Whittaker Foundation. Artinya sisa uang lotre yang dipegang masih 88 juta dolar. Ekuivalen dengan 1,3 triliun rupiah dengan kurs mata uang rupiah sekarang. Lebih dari cukup untuk hidup sejahtera. Sekali lagi dengan catatan, apabila keuangannya dikelola dengan bijaksana. Nah, saat itulah awal dari runtuhnya beliau. Whittaker mulai berubah secara pribadi, menuju ke sisi yang jauh lebih negatif. Dia kecanduan dengan minuman keras dan perjudian, dan sebagai akibatnya dia dan istrinya berpisah. Dia didakwa 2 kali karena mengemudi dalam keadaan mabuk dan digugat beberapa kali. 1 kali oleh 3 karyawan kasino wanita yang menuduhnya melakukan penyerangan fisik. Kekayaan mendadak membuatnya berubah. Dia menjadi impulsif dan pengeluaran dan mulai menunjukkan gejala ketergantungan yang berlebihan pada uang sebagai sumber kebahagiaan dan kepuasan. Masa tuanya dilalui dengan banyak kejadian-kejadian yang sangat menyedihkan. Dan akhirnya Andrew Whittaker meninggal di tahun 2020 di umur 72 dalam keadaan bangkrut. Kisah hidup para miliarder Tuban dan Jack Whittaker mencerminkan kompleksitas dampak psikologis dan sosial yang dapat terjadi ketika seseorang mendapatkan jumlah uang yang besar secara tiba-tiba. Jadi kita balik ke pertanyaan sebelumnya. Kenapa ada yang mendadak kaya? Saya capek-capek perlahan-lahan memupuk kekayaan, mereka mendadak jadi miliuner. Enak ya hidup mereka. Sekarang kita pakai kacamata sains. Belajar dari kedua kasus tadi mengenai sudden wealth syndrome. Mungkin memang ada baiknya kita tidak terlalu cepat atau terburu-buru menjadi kaya mendadak. Salah satu benefit kita berkembang dan memupuk kekayaan secara gradual atau bertahap adalah mental kita juga secara bertahap siap untuk menghadapi perubahan-perubahan ini. Kita lebih ada waktu untuk mengembangkan kebijaksanaan kita dalam pengelolaan uang. Kita lebih ada waktu untuk merencanakan pengelolaan kekayaan kita yang berkembang secara bertahap ini dengan jauh lebih baik. Jadi, jangan jealous sama mereka yang jadi miliarder mendadak. Semua kondisi itu memiliki 2 sisi positif maupun negatif. Sebaliknya, bersyukurlah terhadap pencapaian-pencapaian kita selama ini. Tetap tekun dan konsisten. Nikmati prosesnya. Sampai suatu saat kita menjadi benar-benar kaya dan kita siap untuk menghadapinya. Seperti lirik lagu Lonely dari Justin Bieber, seperti berikut. Salam bahagia dan sejahtera dari alam dan jiwa.